andai saja saat itu aku tidak mendapat kembali semangatku untuk meraih mimpi. Pasti sekarang aku tidak akan jadi seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan kini pepatah itu benar adanya serta sedang dialami oleh Launa. Di balik semua kesuksesan ia sekarang, ada banyak sekali rintangan yang telah ia lewati. Dan semua itu berawal dari anak-anak. Untuk pelajaran di pagi ini kita cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan setelah istirahat. Tapi jangan lupa rapikan mejanya sebelum keluar kelas. Iya, Bu. Sebelum istirahat, Ibu ingin bertanya sesuatu kepada kalian semua. Ibu harap jawaban yang kalian akan berikan jadi sebuah kenyataan. Oke, sekarang coba sebutkan apa cita-cita kalian. Mulai dari Bintang. Aku mau jadi tentara, Bu, biar bisa membela negara. Aku ingin jadi penulis, Bu, karena aku ingin buat buku untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau I ingin jadi pramugari yang cantik itu loh, Bu. Laras ingin jadi polwan yang kuat, Bu, biar Laras bisa melawan kalau ada penjahat. Aku pengen jadi guru kayak Ibu, karena guru itu hebat. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, cita-cita kalian semua hebat sekali. Ibu bangga deh sama kalian semua. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tergapai ya. Dan Ibu selalu mendoakan semoga kalian semuanya sukses di masa depan. Tapi Ibu belum mendengar cita-cita Launa nih. Coba sebutkan apa cita-cita kamu, Launa? Kalau aku ingin kuliah di luar negeri dan menjadi dokter, Bu, karena aku ingin membantu banyak orang yang sakit. Menurut Launa, menjadi dokter adalah sebuah pekerjaan yang mulia, karena dokter selalu bekerja keras tanpa kenal waktu untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Launa, cita-cita kamu sungguh mulia, Nak. Ibu terharu mendengarnya. Semoga apa yang kamu cita-citakan bisa terwujud ya. Ibu jadi bangga deh sama kalian semua. Anak murid Ibu memang hebat-hebat sekali. Kalau begitu, karena ini sudah waktunya istirahat, kalian semua boleh istirahat ya. Tapi ingat, jangan jajan sembarangan, karena orang hebat tidak akan jajan sembarangan. Iya, Bu. Ya sudah, kalau begitu Ibu ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kalian semua tadi dengar kan? Masa orang kampung gini mau jadi dokter? Mana bisa coba orang bodoh jadi dokter. Nanti bukannya menyembuhkan pasien, yang ada malah membunuh pasien. Iya, mana bisa coba? You kan bodoh, Launa. 1+1 saja tidak bisa, apalagi jadi dokter. Yang ada nanti you malah menyusahkan orang lain saja. Iya enggak, teman-teman? Iya. Enggak, Launa itu nggak bodoh. Dan aku yakin kok kalau Launa bisa jadi dokter. Kalian semua jangan gitu dong. Memangnya kalian mau dijahatin seperti itu? Hahaha, sudah Lana, kamu gak usah membela anak bodoh itu. Nanti kamu ketularan virus bodohnya. Iya teman-teman, jangan deketin Launa. Nanti kalian semua ketularan virus bodohnya tuh. Ih, serem. Enggak kok, aku gak bodoh. Dan benar apa kata Nana, kalau aku bisa jadi dokter seperti apa yang aku inginkan. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Sudah bodoh, so pintar pula. Hei bodoh, kamu itu bodoh dan miskin. Jadi gak usah bermimpi deh jadi dokter. Sudah, semuanya diam. Hei, Bintang, Emma, Laras, kalian tidak usah menghina orang lain. Kalian bilang Launa bodoh, tapi kalian sendiri lebih bodoh. Karena menghina orang lain adalah perbuatan jahat. Maksudnya apa, Melody? You bilang kami bodoh, dasar gak sadar diri. Teman itu, dia lebih bodoh karena tidak sadar diri. Dasar orang miskin banyak gaya. Dasar sombong. Kamu tahu kan kalau orang sombong kuburannya sempit?
Iya tuh, sudah sombong, tukang bully pula. Apa nggak malu ngatain orang bodoh, padahal sendirinya lebih bodoh karena sudah berbuat jahat kepada orang lain. Hei, kalian gak usah berisik deh. Karena semakin kalian berisik, semakin membuktikan bahwa virus bodoh Laura tuh menyebar. Ih, takutnya. Benar seperti yang Ai duga, terus bodoh Launa memang menyebar. Buktinya Melodi si murid pintar pun tertular kebodohannya Launa. Ku punya seorang teman remaja dan polos, oh selalu cari perhatian. Setiap ia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi murah. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek dan mengancam, puas hati untuk mempermalukan. Dia bernama Uli, oh tak lucu sekali, tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu hidup Budi, pergi saja dan tak usah kembali. Bully, bully, oh kau bully, 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 oh kau bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Budi, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Budi. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully, hanya pergi saja kau Bully. Teman-teman, udahlah, sekarang kita ke taman aja. Gak baik juga kalau terus berantem gini. Iya, Hayu, dasar pembuli. Launa, kamu nggak usah mikirin ya apa kata mereka tadi. Kamu tuh nggak bodoh tahu. Kamu itu keren karena punya cita-cita yang mulia. Mereka saja yang bodoh karena menganggap kamu tidak bisa menggapai cita-cita kamu. Tapi mereka gak sepenuhnya salah kok. Aku memang bodoh karena terlalu bermimpi bisa kuliah di luar negeri dan punya cita-cita yang terlalu tinggi. Enggak kok, Launa, kamu tuh gak bodoh. Kamu lupa apa kata ibu guru? Kalau di dunia ini tuh gak ada yang namanya orang bodoh, tapi hanya ada orang yang malas. Dan aku yakin kamu bukan orang yang pemalas. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut, takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi, mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama melawan rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau mimpi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Makasih ya Nana, Melody, kalian udah semangatin aku dan bikin aku gak khawatir lagi. Iya, sama-sama. Pokoknya kamu jangan sedih-sedih lagi ya. Aku bakal selalu ada buat nemenin kamu. Karena kita kan sahabat. Iya, kamu jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain kalau mereka berbuat jahat sama kamu. Dan ingat, kamu dan Melody sudah berteman lama, jadi jangan sampai kalian terpisah. Dan sekarang kita menjadi 3 sahabat. Iya, kita harus jadi sahabat selamanya. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama.
serta kekhawatiran yang ia lalui semasa sekolah dasar, semuanya tidak berakhir begitu saja. Saat menginjak bangku SMP, akhirnya dia menjadi siswi yang berprestasi. Namun sayangnya, kini dia harus berpisah dengan salah satu sahabatnya, yaitu Nana, karena berbeda sekolah. Selain itu juga, Mama, Pa. Iya Launa sayang, kenapa Ma? Ma, lihat deh, aku dapat ranking 1 di sekolah. Akhirnya, Mana coba Mama lihat? ini mah. Wah iya ya, anak Mama pintar juga. Wah coba lihat deh. Anak papa memang pintar deh. Aku seneng deh, akhirnya bisa bikin mama papa bangga sama aku. Kata siapa? Papa sama mama nggak akan bangga kalau Launa berprestasi. Tapi kami akan bangga kalau Launa menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi orang lain. Baru papa dan mama bangga. Tapi kenapa begitu? Launa sayang, orang pintar itu banyak Nak. Saking banyaknya, bahkan terkadang mereka tidak bermanfaat bagi orang lain. Mama ingin anak Mama itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau Launa hanya pintar saja, itu percuma sayang. Kamu harus bisa bermanfaat bagi orang lain jika ingin menjadi orang yang berguna. Tapi Pa, Ma, aku harus berjuang keras untuk mendapatkan peringkat ini. Apa papa dan mama benar-benar tidak bangga? Sayang, nilai itu hanya angka, tidak kekal. Itu pun hanya angka biasa dan tidak ada yang perlu dibanggakan. Asal kamu jadi anak yang berbakti, kami sudah bangga padamu Nak. Ya sudah kalau begitu, aku pulang dulu ya Ma. Pa, Melody sudah menunggu di luar. Iya sayang, hati-hati ya. Ambisi yang serupa bahwa ingin dimengerti. Banyak tempat untuk kembali, meski tak senyaman di rumah sendiri. terkadang orang tua lupa untuk mengapresiasi pencapaian seorang anak. Padahal apresiasi dari sosok orang tua sangatlah penting bagi anak. Selain itu, hal tersebut juga akan menjadi motivasi bagi seorang anak untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Namun, tidak sedikit orang tua yang tidak sadar akan hal itu, sehingga membuat sang anak kehilangan motivasinya untuk terus berkembang dan mengasah kemampuannya. Dan itulah yang kini dialami oleh Launa. Ketidakbanggaan orang tuanya terhadap apa yang ia capai malah menjadi sebuah cobaan bagi Launa dan membuatnya kehilangan percaya diri untuk terus menggapai mimpinya. Tetapi Launa, kok kamu murung gitu? Kamu kenapa? Coba cerita, siapa tahu aku bisa kasih solusi. Mel, kayaknya aku jadi gak yakin deh untuk terus mengejar mimpiku kuliah di luar negeri dan menjadi seorang dokter. Loh, kenapa? Itu kan cita-cita kamu dari kecil. Kok tiba-tiba berubah pikiran? Karena setelah aku pikir-pikir, itu berat sekali. Lagi pula, orang tuaku saja tidak bangga apabila aku berprestasi. Jadi, semua mimpiku percuma saja. Tidak ada gunanya aku berjuang untuk hal yang sia-sia. Launa, kok kamu gitu sih? Niat kamu dari awal untuk jadi dokter itu kan ingin membantu orang lain, bukan untuk membuat orang tuamu bangga. Tapi kan, Gak ada tapi-tapi. Launa, kamu tuh jangan pernah menyerah dengan mimpi-mimpimu. Apalagi hanya karena persoalan kecil. Buktikan pada orang tuamu bahwa kamu bisa berhasil tanpa butuh apresiasi dari mereka. ada benernya juga apa yang kamu ucapkan, Mel. Makasih ya, Mel. Kamu selalu ada buat semangatin aku dan bikin aku yakin buat semangat mengejar mimpiku. Iya, sama-sama. Kita kan sahabat, dan sahabat itu selalu ada ketika yang lainnya membutuhkan. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, aku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
membawakan berita tentang para pejabat dan pengusaha yang mengkorupsi uang negara sampai jumlahnya menyentuh angka kuadriliun, masa mereka bisa hidup dengan enak dan damai sih? Padahal mereka udah berbuat jahat sama negeri ini. Uang yang mereka korupsi juga bukan uang kecil. Aku juga lihat beritanya di TV dan internet semalam. Aku heran, kenapa mereka selalu lolos dan tidak tercium oleh hukum. Semoga saja mereka yang berbuat jahat mendapat balasannya di akhirat kelak. Oh iya, aku teh juga ikut kesel lihat beritanya. Emangnya hukum di Indonesia teh tajam ke bawah dan tumbuh ke atas. Terus orang miskin deh yang selalu nunggu akibat dari perbuatan jahat orang kaya yang gak punya belas kasihan itu. Mana banyak banget lagi orang yang tutup mata akan hal ini. Iya lagi, makanya aku sangat ingin menjadi seorang hakim agar aku bisa menghukum para konspirasi itu. Tapi realita tak semudah ekspektasi. Rintangan untuk masuk PTN terlalu banyak dan rumit. Saingan pun datang dari seluruh penjuru negeri. Iya, apalagi untuk orang yang ekonominya menengah ke bawah, semakin sulit menggapai mimpi besar kami. Biaya untuk kuliah yang mahal dan sedikitnya kuota beasiswa selalu menjadi penghalang bagi kami mengejar kampus impian. Tetapi walaupun begitu, semoga kita semua bisa menghadapi semua rintangan dan kesulitan ini, karena Allah selalu membantu hambanya. Iya, dan semoga kita selalu dikelilingi sahabat terbaik yang selalu ada bagi kita. Amin. Iya, ngomong-ngomong tentang sahabat, kalian udah dengar kabar tentang Launa sama Melody belum? Mereka kan katanya sering bareng-bareng. Terus emang udah sahabatan dari kecil sampai sekarang kan? Tapi akhir-akhir ini Melody sering jalan sama Pino. Katanya sih mereka pacaran. Oh iya, aku juga pernah dengar. Bener ya apa kata orang-orang, kalau persahabatan itu bisa rusak hanya karena laki-laki. Kasihan Launa, akhir-akhir ini dia jadi lebih suka murung dan suka menyendiri. Padahal dia adalah siswi yang sangat berprestasi dalam banyak bidang. Bahkan lebih parahnya, aku dengar dari salah satu guru bahwa nilai Launa turun drastis. Padahal dia kan siswi berprestasi sebelumnya. Sudah, kalian ini hobinya membicarakan orang lain saja. Daripada bergibah, mending sekarang kita ke kelas. Siapa tahu guru sudah menunggu di kelas. Ya udah, yuk. Dasar anak-anak perempuan, setiap kalian mengobrol, pasti ujung-ujungnya membicarakan orang lain. Ingat dosa kalian semua, makin hari bukannya mengurangi dosa, malah menanggung dosa. Terkadang seseorang hanya membutuhkan sosok teman untuk bisa membuatnya bangkit kembali dari keterpurukan. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Tak dapat dipungkiri bahwa terkadang juga ada seseorang yang ketika ia kehilangan seorang teman, bagaikan kehilangan dunianya. Kenapa ya? Akhir-akhir ini Melody sering menghindar, padahal biasanya tidak begitu. Apa benar kata orang-orang kalau Melody sudah punya sahabat baru? Aku harap itu semua hanya gosip belaka saja. Tidak mungkin Melody seperti itu. Apalagi dia sudah berjanji akan selalu menemaniku. Pin, nanti kita belajar bersama di dekat kafe sekolah saja yuk. Kata orang-orang sih kafe itu bagus untuk dipakai belajar karena suasananya yang nyaman. Ya boleh Mel, lagi pula selama ada banyak makanan aku bisa fokus belajar kok. Nanti pulang sekolah aku jemput ke rumah kamu ya, biar kita berangkat bareng aja. Iya boleh. Nanti aku tunggu di rumah ya. Sekalian kita tanyakan Bu Rati, apa kamu ikut atau tidak? Oke, tapi kamu jangan lupa bawa buku lagi ya. Nanti kalau kamu sampai lupa bawa buku lagi, berarti bisa berubah jadi jelmaan singa yang mencabik-cabik mangsanya. Dan mangsanya itu kamu, membayangkannya saja aku sudah merasa ngeri. Iya, aku gak akan lupa bawa buku lagi deh. Melody, tapi kok dia gak nengok ya? Mungkin dia tidak melihatku saja. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya.
deh, ada film baru yang akan ditayangkan oleh Persis loh. Judulnya Cinta dan Sejarah. Aku gak sabar deh buat tonton filmnya nanti. Katanya sih film ini menceritakan tentang salah satu tokoh Persis, Ahasan. Kalian tahu gak? Oh iya, Ahasan yang konon ahli debat itu bukan sih? Aku sempat baca kisah biografinya. Katanya sih beliau memang seorang ulama yang sangat pintar dan berbakat, apalagi dalam debat. Iya ya, aku juga penasaran sama film itu. Soalnya selama ini teh aku sering pisan dengar nama Ahasan, tapi aku sendiri nggak tahu beliau itu seperti apa. Dan aku teh pengen banget mempelajari lebih dalam lagi tentang sejarah Persis. Kalau begitu kalian juga harus tahu kalau Muhammad Nasir yang selama ini dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan, ternyata beliau juga salah satu tokoh Persis dan juga beliau berguru kepada Ahasan. Iya tuh bener, aku pernah baca artikelnya dan di sana sih disebutkan bahwa beliau berguru pada Ahasan sekitar tahun 1932. Oh iya kah? Aku jadi makin penasaran sama film itu. Nanti kita nobar aja yuk, mau gak? Iya, yuk. Kayaknya seru juga kalau nonton bareng-bareng. Ah, kalian semua cemen. Masa belum nonton sih? Aku aja udah nonton. Keren banget filmnya. Kamu nonton di mana, Bil? Filmnya aja belum tayang. Minimal kamu bohong berguru dulu sama Aruna. Kok jadi aku sih? Yang demen bohong dan nyebarin gosip tuh kan si Bulan. Naon jadi abi ya teh? Tong so fitnah gitu atuh. Kita kan ngegosip bareng-bareng. Kok cuma abi udah salahkun? Udah, dasar Bang Betina. Berantem terus kerjaannya. Kan karena kamu yang mulai, Billy ganteng. Iya. Hei, kalian lagi ngapain? Launa, sini gabung. Kita lagi berbincang tentang tokoh Persatuan Islam. Seru tahu? Iya, jangan belajar terus. Sekali-kali kamu harus menghibur diri, Lau. Ya udah deh, aku ikut gabung. Gak apa-apa kan? Iya, sini Lau. Begitulah yang dialami oleh Launa semenjak ia kehilangan sosok sahabat yang selalu ada menyemangatinya untuk terus belajar dan semangat dalam menggapai mimpi. Sejak saat itu, Launa lebih sering menghabiskan waktunya dengan sia-sia hanya untuk bermain handphone dan ngobrol ria bersama teman-temannya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Sekarang coba kalian buka bukunya di halaman 82. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Iya, Bu. Sebelumnya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih yang menjadi alat-alat dari sistem peredaran darah? Saya, Bu. Baik, silahkan Naila. Jadi, alat-alat dari sistem peredaran darah itu ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Jawaban yang bagus Naila. Sekarang coba siapa yang bisa sebutkan fungsi dari eritrosit? Fungsi eritrosit yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, Bu. Jawaban kedua yang bagus Naila. Tapi coba beri yang lain kesempatan untuk menjawab ya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari pembuluh darah arteri dan vena? Aku, Bu. Pembuluh darah arteri itu bertugas mengangkut darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena mengangkut darah kembali ke jantung. Bagus Lulu. Sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sih cara kerja jantung? Aku, Bu. Cara kerja jantung itu ketika darah masuk ke atrium, atrium akan mengembang sedangkan ventrikel akan mengempis. Dan ketika darah dari atrium masuk ke ventrikel, ventrikel akan mengembang dan atrium akan mengempis. Dan ketika darah keluar dari ventrikel, ventrikel akan mengempis dan atrium akan mengembang kembali. Siklusnya akan seperti itu secara terus-menerus. Jawaban yang tepat Asa. Coba sekarang kamu sebutkan darah terbagi kepada berapa dan sebutkan jenis-jenisnya. Darah itu terbagi menjadi 3, Bu. Pertama, eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga, trombosit atau keping darah. Jawaban kedua yang bagus Asa. Oh iya, Launa, Ibu lihat akhir-akhir ini kamu lebih sering diam ya. Padahal biasanya kamu aktif di pelajaran Ibu. Dan Ibu dengar dari guru yang lain, kamu selalu murung dan tidak aktif seperti biasanya. Kenapa nak? Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma kehilangan semangat belajar saja. Oh begitu. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan belajar ya. Catat materi dari halaman 83 sampai 84 dan kumpulkan pada Ibu di minggu depan. Iya, Bu.
menandakan waktu pulang telah tiba, sekarang kalian boleh pulang. Kecuali Launa, Naila, dan Asa. Ibu ingin bicara dengan kalian bertiga. Launa, sebenarnya ada apa? Kenapa akhir-akhir ini nilai kamu turun drastis, bahkan di sebagian besar mata pelajaran? Ibu dengar, katanya kamu seperti ini karena tidak ada Melody yang suka belajar bersama kamu. Launa, ibu harap kamu mengerti dan tidak mendengarkan gosip yang beredar. Melody bukannya berpacaran dengan Vino, tapi mereka memang sengaja sering bersama untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk Olimpiade nanti. Olimpiade? Iya, Olimpiade. Mereka mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Sains. Dan kenapa Melody tidak memberitahu kamu? Karena ibu yang menyuruh dia. Ibu khawatir kamu akan sedih karena tidak terpilih untuk mewakili sekolah. Tapi ibu tidak menyangka dampak yang muncul malah jadi seperti ini. Jadi, Melody memang bukan menjauhi Launa, Bu? Tidak, Launa. Ibu sebagai guru pembimbing mereka bertanggung jawab penuh atas kelancaran mereka dalam Olimpiade. Jadi, ibu mengambil keputusan ini sebagai salah satu langkah agar membuat mereka lebih fokus untuk belajar. Karena Olimpiade tersebut akan dilaksanakan di bulan depan. Dan jika mereka berdua lolos, maka semakin lama lagi Melody akan menghindari kamu untuk fokus belajar. Kalau memang itu alasannya, Launa tidak masalah, Bu. Karena itu untuk kebaikan Melody juga. Baguslah jika kamu mengerti. Kalau kamu memang sangat membutuhkan teman untuk belajar, ibu rasa Naila dan Asa bisa menjadi teman belajar yang baik buat kamu. Dan kenapa ibu memanggil kalian bertiga? Ibu ada info penting nih tentang lomba yang bagus untuk kalian. Dan hadiah bagi pemenangnya adalah beasiswa full untuk kuliah di kampus ternama di Singapura, yaitu di NUS. Ibu serius nih? Kalau begitu aku mau ikut, Bu, perlombaannya. Aku juga, Bu. Siapa yang tidak mau coba kuliah dengan beasiswa full di univ tersebut? Siapa tahu nanti bisa ketemu sama Sandy. Hehe. Bagus kalau begitu. Ibu harap mulai hari ini kalian bisa belajar bersama dan membangun chemistry yang baik untuk nanti. Kalau boleh tahu, itu perlombaan apa ya, Bu? Karya tulis ilmiah, Asa. Ya, kalau hadiah juara pertamanya sudah sebagus itu, pasti yang dimaksud bukan hanya karya tulis ilmiah biasa. Kita harus belajar lebih keras lagi untuk bisa juara. Itu benar, Naila. Oleh sebab itu, ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Walaupun ini adalah lomba individual, tapi dengan belajar bersama, kalian bisa berbagi ilmu dan pengetahuan yang kalian miliki. Nah, karena sekarang sudah menjelang petang, kalian bertiga boleh pulang dan merencanakan jadwal belajar kalian ke depannya. Baik, Bu. Kalau begitu kami pamit ya. Terima kasih informasinya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Asa, Naila, kalian berdua tidak keberatan kan kalau harus belajar bareng aku? Kenapa harus keberatan? Lagi pula ya, kamu itu siswa pintar, Launa. Justru kami diuntungkan karena bisa belajar sama kamu. Pasti pengetahuan yang kamu miliki lebih banyak daripada kami. Iya, Launa, kamu jangan tidak enakan seperti itu. Kita kan teman, dan teman itu harus saling membantu di saat ada yang kesusahan. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah kau berkecil hati. Kau pasti bisa. Someday you'll find that you are brighter than the stars. Just be strong.
ya. Kalau begitu, kapan kita mau mulai belajar bersama? Hari ini juga boleh kok, iya kan Nay? Iya bisa. Tapi nanti kita belajar di mana? Di rumah aku saja, kalian tahu kan? Kalian boleh pulang dulu untuk ganti baju dan nanti ke rumahku saja. Bagus kalau begitu. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Bye. Aku juga ya, sampai ketemu nanti. Oke, aku tunggu di rumah ya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman baik. Luapkanlah saja bila harus menangis. Sementara itu, di rumah Launa, kedua orang tuanya sedang memperdebatkan mengenai biaya kuliah Launa. Namun, tanpa mereka sadari, sedari tadi Launa telah mendengarkan semua percakapan orang tuanya mengenai rencana kuliah Launa kelak. Dan pada akhirnya, Ma, biaya hidup di luar negeri itu mahal sekali. Papa tidak yakin akan sanggup membiayainya. Memang mahal sekali, Pak. Siapa juga yang bilang murah? Tapi bukan berarti kita harus menghancurkan mimpi-mimpi Launa menjadi seorang dokter. Papa lihat sendiri kan, Launa sungguh-sungguh dengan mimpinya itu. Mah, bukan tidak boleh kuliah. Tentu saja Launa harus kuliah, tapi di dalam negeri kan bisa. Kalau di luar negeri, Papa tidak sanggup, apalagi biaya kuliah kedokteran itu sangat mahal. Memangnya Papa tidak bisa mengusahakan? Seharusnya seorang ayah bisa mengusahakan yang terbaik bagi anaknya. Papa tahu, Mah, itu tugas Papa, tapi Papa tidak yakin kalau untuk kuliah di luar negeri, gaji Papa itu tidak seberapa. Bahkan Papa sempat berpikir untuk tidak menguliahkan Launa. Enggak Pak, Launa mau kuliah. Bagaimanapun caranya, bahkan kalau Launa harus mencari uang sendiri, Launa bakal buktiin kalau Launa bisa dapat beasiswa untuk kuliah. Launa, Papa sih ngambek tuh anaknya. Tanggung jawab sana. Kok Papa sih? Tuh kan, emang semua cowok sama aja, gak peka. Kenapa ya? Setiap aku semangat mengejar mimpi, pasti selalu saja ada rintangan yang sulit. Apa aku memang tidak pantas menjadi seorang dokter? Atau... Iya, Nay. aku dan Aci sudah sampai nih, Lam. Kami di luar. Oke, tunggu di sana ya. Asa, Naila, sini masuk. Aku udah izin kok sama Mama. Oke, ayo. Oh iya, aku mau nunjukin sesuatu sama kamu nanti. Aku yakin setelah kamu melihat ini, kamu bakal lebih semangat belajarnya. Ya enggak, Nay? Iya. Oh ya, aku jadi penasaran apa itu. Coba deh kamu lihat. Ini tuh kompetisi bagus, namanya Class of Champions. Kamu tahu gak? Di sini isinya mahasiswa-mahasiswa pintar dan berbakat. Mereka semua rata-rata masuk universitas lewat jalur beasiswa prestasi loh. Bisa kamu bayangin kan seberapa pintar mereka? Aku sendiri berharap bisa seperti mereka kelak. Karena itu aku lebih rajin belajar. Aku terinspirasi oleh mereka semua. Benar, aku juga. Aku menjadi lebih semangat karena ada harapan bagi kita untuk kuliah. Walaupun orang tua kita tidak mampu membiayai kuliah kita, semoga kita bisa dapat beasiswa tersebut ya. Keren juga ya. Kayaknya aku mau nonton juga deh. Siapa tahu bisa memotivasi aku. Oh iya, sekarang juga ada Academy of Champions tahu. Ini tuh kayak COC versi anak SMA-nya gitu. Coba kalian tonton deh. Seru banget tahu. Banyak ilmu baru yang bisa kita dapetin dari situ. Iya, aku juga udah nonton, tapi belum semua episodenya. Memang seru banget, apalagi mereka bekerja dalam tim yang pasti harus membangun kerjasama yang baik. Makasih ya, kalian udah rekomendasiin aku tontonan berkualitas ini. Semoga dengan tontonan acara ini, aku jadi memiliki pengetahuan yang lebih luas dan yang pasti bisa membantu untuk mengerjakan KTI untuk lomba nanti. Amin. Sekarang kita mulai belajarnya ya, karena pengumpulan karya tulisnya tinggal 3 bulan lagi. Semangat semuanya! Iya, semangat. Tetapi walaupun begitu, kita juga jangan sampai lupa berdoa dan memohon diberi kemudahan dan kelancaran pada Allah saat mengerjakan karya tulis ini. Iya, aku setuju banget. Karena jangan sampai dengan adanya perlombaan ini, kita lupa untuk terus beribadah dan beralasan fokus belajar untuk persiapan lomba. Dan kalau sampai itu terjadi, maka itu yang kita dapatkan bentuk berkah. Aku juga
juga setuju. Nah, daripada kita terus mengobrol, mending kita lanjut belajar saja. Setelah semua kesulitan yang dihadapi oleh Launa, semua kerja keras dan juga usahanya tidak mengkhianati hasil. Launa berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi karya tulis tersebut. Karena hal itu juga semua orang bangga pada Launa, termasuk kedua orang tuanya yang juga merasa terharu. Launa, maafkan papa ya nak, karena dulu papa tidak yakin dengan kamu. Sekarang papa percaya bahwa putri papa ini memang hebat dan tidak pantang menyerah dengan mimpi-mimpi besarnya. Enggak apa-apa, Pak. Launa mengerti kok kondisi Papa. Lagi pula, Launa gak mungkin bisa mencapai semua ini kalau bukan karena dukungan orang-orang di sekitar Launa. Terima kasih ya Bu Ratih, Melody, Asa, Naila, dan yang lainnya. Sama-sama Launa, kamu memang pantas mendapatkan semua ini karena kamu juga sudah berusaha dengan keras untuk menggapai mimpimu. Ya Lau, kamu memang keren. Maaf ya karena sebelumnya aku terus menghindari kamu. Tapi aku yakin kalau sahabatku ini mengerti kondisiku. Iya Mel, aku ngerti banget kok. Yang pasti sekarang kita bisa main bareng lagi kan? Ya dong, pasti. Aku ikut ya. Enak aja. Kok gitu sih? Kalian jahat banget deh. Padahal kan Melody sebelumnya sama aku terus. Itu karena terpaksa, Vino. Lagian kamu itu laki-laki, mana boleh main sama perempuan. Dosa. Iya deh, iya. Orang pintar emang beda banget kelakuannya. Nyebelin, gak asik ah. Tahu tuh Vin, semua cewek emang kayak gitu kayaknya. Datang pas fotonya doang. Mending kita main bareng aja yuk. Loh, tiba-tiba nyambung aja kamu Bill. Siapa yang ngajak ngomong coba? Udah sana, balik lagi aja ke geng gosipmu itu. Sejak kapan aku main sama geng gosip rese itu? Mereka aja yang selalu ngintilin aku. Gak kebalik tuh. Dasar cowok paling fiktif. Jangan ajak Billy lagi ya teman-teman. Ya, tong diajakan deui ah, ngomongin wae si Billy mah. Ya udah, yain aja deh biar cepet. Sudah. Ini kan hari bahagia Launa. Kok kalian malah berantem gini sih? Kasihan tuh Launa. Iya tuh, jangan sampai ya waktu Launa sudah berangkat malah kena migrain lagi karena mendengar kalian semua berantem. Satu kau mencoba, dua belum bisa, tiga terus maju, empat jangan goyah, teruslah semangat menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini.
teman-teman, setelah menyaksikan drama musikal ini, kita bisa lihat perjuangan Launa untuk menggapai mimpinya itu tidak mudah, bukan? Banyak sekali rintangan yang harus ia lalui dalam menggapai mimpinya itu. Walaupun cerita ini hanya karena fiksi belaka, tetapi kita bisa mengambil pesan moral yang telah disampaikan, yaitu ketika kita memiliki sebuah mimpi dan tujuan, maka harus terus berusaha dan jangan lupa untuk berdoa. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah untuk terus mengejar mimpi dan cita-cita, karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau berusaha dan terus bangkit dari kegagalan, karena sejatinya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dan cukup sekian yang dapat Teater Kapur tampilkan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memotivasi kita semua agar tidak mudah menyerah dengan apa yang telah kita cita-citakan. Terima kasih sudah menyaksikan penampilan kami dari awal sampai akhir. Teater Kapur Amazing People. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Teater Emma. Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar segalanya lebih Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kapur. Itu dia penampilan Teater MA atau sering disebut